kali ke surga, udah ketemu Bapa. Kita udah tahu. Nah kalau lo kan nggak pernah, makanya ini saya bilang ini guru-guru palsu. Kalau kata Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, guru palsu itu sama seperti binatang yang harus ditangkap dan hanya untuk dimusnahkan. Lo itu nggak bisa diinjilin. Kata Petrus, kamu seperti binatang liar yang hanya ditangkap dan untuk dimusnahkan. Sebentar, dikit lagi. Ya, kalau kau tidak percaya lagi apa yang kau omongin, udah, saya udah lepas tangan sama kau, ya. Saya sudah bilang tadi bahwa rasul itu lebih tinggi dari guru. Tapi karena kau memang sombong, nggak mau kau nurut, kau Lucifer nih sekarang, nggak mau tunduk kepada rasul-rasul dan nabi Tuhan, maka kaulah yang nanti hukumannya paling berat. Jadi makanya saya bilang, kenapa saya tidak bisa kasar kepada Muslim? Karena mereka ini belum mengenal Tuhan. Gimana mau saya bisa kasar? Tapi kalau kau udah jalan udah kau 20 kali kurang ajar, goblok. Oke. Dengarin, Dah, Luga tadi sudah mengakui kapasitas saya sebagai pengajar, dan kamu sudah mengakui keahlian saya mengurai dengan bagus. Dan aku sebagai pengajar memberikan data-data, memberikan ayat-ayat sebagai referensi. Itulah ilmu dari seorang guru. Tapi dari tadi Luga, kamu nggak ada satupun ayat yang kamu bacakan, dasar-dasar yang harus kamu miliki sebagai prinsip ajaran dari para rasul-rasul itu. Nah itulah makanya kalau kamu nggak bertanya kepada terangkan framing, ya kamu akan nanti tersesat. Tetapi nggak apa-apa, kalau kamu nanti terbuang ke laut silakan. Tapi kalau kamu datang belajar kepada terangkan, saya siap mengajari kamu supaya kamu jangan terbuai dengan kesesatan dari kamu, berkancang dalam penglihatan kenapa kau nggak terkenal? Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 itu berkancang dengan penglihatan-penglihatan di mana mereka membesar-besarkan dirinya, meninggi-ninggikan dirinya. Tidak boleh. Ini sebagai guru sudah saya kaji dengan dalam, baik itu 24 tua-tua, baik itu nabi-nabi, jabatan-jabatan, baik juga fungsi-fungsi mereka sebagai guru dan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil dan guru. Maka kamu harus belajar, dan kamu tadi sudah mengakui bagaimana keahlian saya di kapasitas itu sebagai guru. Oke, tapi saya belum bisa terima kamu sebagai nabi dengan standar-standar karena kamu masih hanya berkata. Kamu nggak bisa jadi guru, kau guru palsu masalahnya. Guru juga ada yang yang saya punya rekomendasi. Santai. Ada guru-guru yang saya rekomendasi tapi bukan kau. Belum memiliki kapasitas untuk menyatakan kenabian itu duduk di 24 tua-tua karena saya sudah ajarkan tadi prinsip-prinsip terakhirnya. Enggak, 24 tua itu tidak ada persyaratan itu mutlak pilihan. Dan kami juga pengajar akan mengkajinya. Harus mereka jadi martir, darahnya harus dicurahkan sebagai korban di dalam mereka sebagai 20. Udah cukup, udah buanglah kamu ke laut. Sono terakhir. Sudah selesai. Udah. Dia iri hati ya. Dia sangat iri hati karena saya duduk di 24 tua-tua. Dia iri hati dia. Syukurinlah kau, biarin kau. Lagian kau sekarang udah terima upah kau kan, nggak bisa kau duduk di situ. Salah kamu. Makanya jangan bohong tahu. Iri hati yang jelas Luga sudah mengakui saya sebagai pengajar yang pintar. Bukan, nggak ada kau pintar. Kamu memang manusia jahat kau. Bagus, ngajarin gua lagi lo. Kurang kau. Hati-hati mulutnya sama guru, nanti ku ajarin lagi kamu. Bentar. Ini adalah guru. Lu coba tanya sama orang Islam, lu tanya aja sama orang Islam, guru sama nabi tinggian mana? Pasti bilangnya nabi. Lu tanya aja sama orang Islam. Orang Islam aja tahu kok mana lebih tinggi guru sama nabi. Jangan bawa agama Islam dalam konsep 5 jabatan. Mereka tidak paham itu, Luga. Kami walaupun mereka beda iman, tapi setidaknya mereka tahu bahwa nabi itu kapasitasnya lebih besar daripada guru. Guru itu kan mengajarkan dari firman yang disampaikan oleh para nabi. Kan lu kan belajar dari Alkitab kan nabi. Mereka tidak memahami 5 jabatan itu, Luga. Dan kamu aja sebagai nabi, kamu aku dirimu nabi. Sebentar. Prinsip privasi 5 jabatan. Kamu malah membangga-banggakan dirimu. Nggak boleh begitu. Ketika Musa, guru. Pertama Tuhan itu ketemu dengan para nabi. Tuhan nggak pernah mau ketemu guru ya. Yang bisa ketemu muka dengan Tuhan itu nabi. Nggak ada guru pernah ketemu Tuhan. Musa itu bukan nabi, tapi Musa itu bukan guru, tapi dia nabi. Kenapa dia bisa muka dengan Tuhan? Karena dia nabi. Kalau guru ada nggak guru ketemu Tuhan? Mana ada, dodong. Itu berarti kelasnya guru itu di bawah. Manusia tai kau, goblok. Jadi
Kamu dari tadi kata-katanya sudah tidak pas dengan Nabi. Kamu dari tadi pemahaman udah nggak pas jadi Nabi. Kamu dari tadi analisa kajian kamu untuk duduk di 24 udah nggak sesuai. Artinya saya sebagai guru menganatema kamu bahwa kamu itu ilmunya masih buta. Sebagai guru menasihati kamu betul harus belajar. Tuhan Oga ketemu guru. Ya mana ada sejarahnya Tuhan ketemu guru tuh nggak pernah ada. Dodong. Tuhan tuh ketemunya Nabi. Goblok. Tuhan kok ketemu guru Tuhan teh. Makanya gue bilang kau tuh udah janda. Juma sendiri udah setuju. Gimana Bang Juma? Setuju nggak kalau diterangkan ini udah dibilang janda 20 kali? Setuju kan? Juma sama Hani Klebes tadi udah setuju kok. No, netizen bilang pusing sama Luga katanya, pusing sama Luga nggak jelas, nggak ada datanya katanya gitu. Coba lihat tuh. Mati aja lah ya. Mati lah ya. Ya, jadi begitu Luga ya, kamu harus belajar lagi sama terangkan, biar saya terangkan posisi-posisi 5 jabatan itu dan karunia-karunia yang diberikan itu. Ya. Kita Oke, silakan Andy. Kembali ke laptop. Andy udah tidur dia. Iya, oke, ini seru ya. Dari tadi ya, closing statementnya udah nih. Dua-duanya udah ya. Udah. Abang Luga sama ini framing nih. Tampaknya Bang Zuma juga tadi lagi sholat ya. Terus Bang Handi entah kemana nih. Kalau Handi bilang gini, pusing gua ngelihat Luga, nggak ada datanya kata Handi nih. Ketiduran saya ini. Iya, Bang Handi. Tapi kalau Luga sih, ya dia kan apa namanya itu tadi itu ring 1 dia. Ring 1. Kalau kata Luga Bang, Nabi itu lebih tinggi dari guru gitu. Jadi guru ini harusnya belajar sama Nabi. Jadi memang gini bro, di dalam Kolose itu memang tentang 5 jabatan itu harus diajarkan ya. Jadi kadang ada banyak kekristenan yang belum menyentuh sampai ke sana. Yang sering diangkat itu Nabi dan Rasul, termasuk ini si Luga ini, paham-paham dia ini membanggakan Nabi dan Rasul. Sementara prinsip kenabian itu harus dipilah dulu dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus dipahami perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ini kalau debat terbuka nih diterangkan ini udah gue banting palanya pakai kursi nih. Bang Juma, ini kalau gue debat sama terangkan lu pegangin kakinya mau gue banting pakai kursi sama Andi Klebes. Tapi seru juga kalau apa Bang Luga debat langsung gitu ya. Ada gitu rencana. Iya, ada rencana sama Budi Asali. Saya udah bilang tolong yang 2 orang megang kakinya, nanti mau gue banting pakai kursi. Diisi terangkan sama Budi Asali. Kalau gini udah nggak bisa diomongin Pak. Ini memang harus dibelah, kepala harus pakai balok. Udah nggak bisa diomongin. Makanya ya itu kan kalau udah nggak bisa diomongin langsung kan dibuang. Sama kayak Lucifer, dikasih tahu ngeyel, udah dia hajar langsung. Tulangnya retak semuanya. Aki-aki kayak gini nggak bisa diomongin. Batu masalah, kepala batu masalahnya. Bebal. Jadi enggak jadi kayak framing ini udah tempatnya di mana nanti? Udah nggak bisa. Jadi gini, kalau makanya kan gue udah bilang, kalau teman-teman Muslim, kalau mereka membantah saya masih maklum, karena menurut saya ya namanya beda iman kan, belum mengenal. Kalau ini udah di dalam dianya, di dalam tapi ngerecokin. Nah ini yang paling mau gue hajar nih, gue matiin habis ini. Logaon ini siapa Logaon ini? Nanya lagi kau Luga 1 Korintus 14 ayat 32. Jangan 33. Jangan buat kekacauan di dalam karunia-karunia itu. Iya, Nabi harus maksud gua kan kalau lo nggak bisa diomongin, kita adu kekuatan aja sebagai finishing.
Lu mau kena balok atau mau kena gulung kan gitu aja. Susah banget sih. Nggak bisa ngomong Karena terus. saya lihat gini Luga. Karena saya lihat fisikmu sangat kecil, saya piting sekali kamu pasti udah bonyok. Apa? Karena saya lihat kan badanmu kecil, saya piting sekali kamu udah bonyok itu pasti. Badan kecil bukan masalah badan kecil, woi. Kekayaannya 7 turunan nggak bisa habis. Gua suruh 2 orang mukulin lu di kepala lu kebelah. Udah gitu Luga, dari struktur tubuh kamu, bodinya kan tidak langsing. Tekstur tubuhnya itu kan tidak terlihat Ya, strong, begini bro. lemah. Oke. Jadi kuda-kudamu Saya jawab ya. itu, saya sudah jawab lihat ya. kuda-kudamu itu Ya. kurang kuat dalam menahan pitingan saya. Kalau bodinya gini. si Slebes, mungkin saya jauh lebih kenal bodinya si Slebes. Saya dia jawab, masih kuat ya. karena kenapa? Saya jawab. Antara Ya. perut dengan badan itu seimbang. Nah, Oke, kalau saya jawab. bodi kayak kamu itu sekali saya piting, Ya. pasti langsung lemah itu, lemah sawat. Oke. Pak terangkan ya, biar Pak terangkan tahu ya. Pertama, saya ini anak militer, ya, mental saya sama mental kau jauh. Terus yang kedua, dari SD itu saya itu kickboxer, ya. Saya berhenti di umur 18 tahun. Saya ini pemain kickboxer. Jadi makanya saya kalau yang namanya memukul itu udah bosan. Kamu tanya di Blok M, itu rata-rata kena 75 tuh banyak yang saya pukul-pukulin. Gara-gara dulu waktu saya lagi di situ banyak yang rese, saya banting-banting, ya. Terus ketua copet karet namanya si Asep itu saya banting pakai kursi. Jadi saya udah bosan mukulin orang. Saya memang badan saya nggak segede Aderai, tapi nyali saya itu ya puji Tuhan ya, gitu loh. Jadi kalau seandainya badan kau lebih besar, saya bisa suruh orang pukul kau. Ya, kalaupun misalnya nggak bisa ya, tolong nih anak digulung gitu loh. Jadi gini aja, kan saya bilang, kamu kan satu udah nggak terkenal, kamu juga nggak kaya, kamu nggak ada gunanya jadi guru. Kalau kau nggak kaya, nggak terkenal, kau nggak ada gunanya. Tinggal kau nunggu mati doang gitu. Kecuali kau lebih terkenal dari saya, kau viral, kau masuk TV, kau masuk YouTube. Ini kamu muka kau aja nggak bisa. Itu aja kau udah kalah start sama saya. Open cam aja. Open cam tuh. Ada yang minta open. Iya, open cam aja lo nggak bisa. Nah, Gini Coba lo Luga. open cam. Gini Luga. Kalau Coba open cam aja. Gini Luga, kalau kamu membicarakan tentang karakter atau sifat, mungkin saya kalau cerita, kalau saya nggak bertobat, waduh parah juga, parah, ya. Karena Kau tinggal di mana sih? Kau tinggal di mana? Dulu itu masa-masa Priuk itu kita yang pegang juga, supaya Anda tahu ya. Kalau Blok M Priuk itu mana? kecil. Lo nggak terkenal, nama terangkan nggak ada. Kalau Utal Tambunan yang megang Blok M gua kenal. Utal Tambunan itu yang pegang Blok M, itu terkenal namanya. Lo siapa? wah ini Dengar framing, dulu Luga. Jadi Apa-apa kalau emang kamu terpenuh bicara ya di tentang sini? karakter, ya saya dididik bapak saya itu dalam masalah karakter berdarah-darah Luga, supaya Anda tahu. Jadi sudah terdiri dari kecil. Makanya saya besar itu hancur-hancuran. Kalau nggak Ya tapi kau kan jadi kan kau jadi guru Jadi, palsu kau sekarang. kalau Tapi kan saya ini lihat- kau nggak, kau pun kan sudah dididik berdarah-darah Kalau saya kan, lihat- tapi kau nggak bisa punya nama besar kan? Kau kan nggak punya nama model besar. kamu. Dengar Sekarang dulu, gue tanya, kalau ada saya nggak yang kenal kau? Ada nggak orang yang kenal kau? Kan nggak ada. Loh, Apa Masalah yang kena- dibahas ini apa ini? Nggak ada yang kenal kau. Pertama itu nama besar dulu bro. Kita harus punya nama besar. lain dulu, udah Udah, turun lah. Ya, Daripada nanti kau aku matiin, udah turun lah. Kasihan aku sama kau udah hati-hati masalahnya. Disuruh pulang nanti kau digulung orang ya, udah turun. Tobat kau ya. Oh, coba. Oke, serain tadi. Saya aja dulu mantan pembunuh nyamuk, nak gini kali. Nah, nggak sampai segitu lu gak coba. Pembunuh Kalau itu masalah terkenal. mantan pembunuh, itu teman-teman saya pembunuh semua. Mau yang 5 kali masuk Nusa Kambangan, yang keluar dari Nusa Kambangan si Rombot ada. Mau yang 5 kali nusuk orang ada semua di tim saya banyak. Mau yang kayak gimana? Mau pesanan yang kayak mana? Disinilah Luga ini nggak punya pendirian. Dari membahas Alkitab, kenabian sampai kepada kehidupan di lapangan. Iya, makanya Selalu kan dia saya berkata bilang atas kalau nama model orang. kayak kau Atas nama udah nggak orang. bisa Atas diomongin nama kayak orang. pakai Alkitab. Cocoknya kau Temannya cuma atas nama dieksekusi. orang. Atas nama Cocoknya orang. kau cuma Selalu atas nama dieksekusi. orang. Loh,
Saya ini punya kerajaan, saya ini punya kekuasaan. Saya punya organisasi, saya punya pasukan. Kau siapa? Kau cuma guru. Guru itu nggak punya organisasi. Makanya kan saya bilang, kalau kau mau jadi bos, kau bikin organisasi biar kau ada yang mendukung kau. Kau cuma guru. Guru itu jatuhnya itu pemain tunggal, ucok, butet. Guru itu kan ngemis-ngemis di komal, ngajar-ngajar kayak orang gila. Itu pun kalau benar ajarannya. Ini ajaran sesat, ngomong lagi kau. Makanya kau cari nama dulu, besarkan dulu namamu terkenal. Kau dikenal nggak kau? Ini aja nggak ada yang kenal kau. Kau di sini pantas sama aku. Kalau di dalam debater grup dari zaman StreamYard, Zoom sampai sekarang, kamu itu hanya pesorak dipanggil Zuma, hanya pelawak. Nggak berisi ilmunya. Kau tapi kau nggak dikenal orang, godong. Kalau gua kan bisa melawan gua dari zamannya Moko Ginta, Ustadz Nababan masuk di MUI Jabar gua main, di Sarina Convention Hall gua main. Gua main semuanya di kelas-kelas berat. Bentar lagi gua mau main sama Zakir Naik. Nah, lu siapa yang mau mainkan? Paling lu di sini lu ngemis lu sama si Andi Klebes. Oke bang, izin ya bang, saya panggilkan dulu ketua MK kita. Silakan Bang Zuma, ketua MK bagaimana ini? Oten versus Oten ini ceritanya. Enggak, ini saling meluruskan. Yang Gimana satu ini? diluruskan, yang satu juga diluruskan, sama-samanya meluruskan ini. Kristen sama Kristen aja mereka bisanya nih. Enggak, bukan masalah Kristen, ini masalah Nabi. Masalah Nabi dengan dosen. Betul itu. Cuma betul itu. Masalah Nabi dengan dosen ini. Dosennya kepala batu. Meributkan tahta di surga ini. Iya. Tapi dosennya cuma cerita masalah surga, belum cerita masalah neraka. Kapan terakhir ke neraka Baluga? Nah, itu gimana kalau gue cerita neraka, mulutnya si terangkan dimasukin cacing sama ulat. Gimana kalau gue ceritain? Nangis yang daerah kan. Iyalah. Itu baru malah gue cerita nasinya. Di surga dia nggak ada, di neraka dia cacing makan dia atau dia makan cacing, gimana Bang? Cacingnya makan dia kan. Di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa ulat dan cacing di neraka kan nggak bisa mati, kan Yesus sendiri ngomong di sanalah terdapat ternak ini di mana ulat dan cacing tidak akan bisa mati. Itu waktu teman gua ngelihat si John Lennon itu jutaan cacing keluar dari mulut masuk hidung keluar masuk. Jadi itu cacingnya gitu. pakai baterai apa Bang? Kok nggak bisa mati? Nah itu kan rahasianya Tuhan lah, udah menciptakan makhluk untuk menyiksa orang di neraka, ya memang itu menjadi salah satu bagian dari kekuasaan Tuhan yang mungkin kita tidak dapat mengerti kan. Termasuk Pak dosen disiksa juga? Iya kan saya bilang. Bang Juma ini Pak, yang Pak Lugahon ini siapa Bang Juma ini? Beliau itu ini nabinya orang Kristen sebagian. Nabi? Iya. Ini maksudnya nabi apa itu? Nabi utusan setan. Gini bang, kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, sebentar. Kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, kamu keluar dulu dari TikTok, kamu search di Google, di YouTube, Luga Tambunan. Ya. Kau nonton dulu, baru kau ngomong ya. Turun dulu kau, turun. Nonton dulu kau, biar kau tahu. Anda itu siapa? Saya tidak kenal Anda itu. Ya kau nonton dulu, kamu lihat dulu. Kalau kau nggak kenal juga nggak apa-apa, tapi kau lihat dulu, biar kau tahu. Kena gulung pula nanti kau. Itu yang ODG. Wah, nih anak minta digulung ya. Minta kena balas. Semua dilawan. Gulung saya juga ini loh. Gua suruh si Ray nih. Si Ray udah bilang, "Bang, mau pakai balok apa pakai samurai?" Gua bilang terserah lo dah. Mau pakai samurai juga terserah. Ini teman saya si Ray bilang mau pakai balok apa mau pakai samurai. Serius ini. Nabi apa sih Anda itu? Nabi maksudnya nabi bagaimana? Begini, kalau dalam ajaran Protestan Nabi itu udah nggak ada bang. Yohanes Nabi terakhir itu ajaran Protestan. Saya kan orang karismatik. Kalau di karismatik itu Nabi itu masih ada. Itu kalau gereja Bethel Indonesia, gereja PPD itu kan karismatik. Itu Nabi masih ada. Tapi kalau HKBP, Protestan, Gemim, PGI itu Nabi nggak ada. Itu memang ajaran gerejanya. Saya bukan gereja Protestan, saya gereja karismatik, gereja terkaya dan terhebat di muka bumi ini. Paham? Kok maksudnya gereja terkaya dan terhebat? Maksudnya gimana itu? Ya, karena Amerika itu yang pegang tuh gereja karismatik. Kekuatan superpower di Amerika itu yang menguasai karismatik. Makanya Donald Trump itu pun yang ngedoain tuh gereja-gereja karismatik yang pendukungnya Donald Trump.
Nah, kalau Protestan kan, kalau di Indonesia ini kan seperti HKBP, GKI. Nah, itu rata-rata semua orang susah. Orang-orang terkaya di Indonesia itu semua bergereja 90% itu berada di gereja karismatik seperti Sembilan Naga, Kair Foundation, itu semua orang karismatik, orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, tapi kalau udah orang-orang susah ya masuklah gereja-gereja yang seterangkan ini. Orang gila Gitu ini. ya. Tapi saya orang kaya, tapi saya gemim bisa jadi Ya kaya berapa raya. duit kau? Nyampe nggak duit kau 1 triliun? Nah maksudnya kan itu rahasia saya. Nah mungkin saya mau Iya, kasih. enggak, saya tanya dulu. Kaya seberapa? Kalau cuma kaya 22 M, 3 M mah itu mah masih kelas kucing. Sebenarnya kata kaya di mana sih? Saya mau tanya sama. Ya kalau kaya minimal duitnya 2 triliun lah. Kalau 2 triliun udah boleh lah dibilang kaya. Kalau cuma masih 1 M, 2 M, punya mobil 2, 3 biji itu belum kaya. Standar kayanya itu kan harus masuk di 100 orang terkaya di Indonesia atau 100 orang terkaya di dunia itu baru bilang kaya. Bang Juma Udah belum, turun lah kau. Nanya kau. Kok banyak Bang Juma nanya? belum kaya ya? Bang Juma belum kaya dong. Ini gini nah, saya penasaran dengan nih Luga Haun ini maksudnya gimana? Udah Tapi diam dulu kau. Kau diam dulu. Berisik banget kau. Anda aja mau suruh diam saya. Anda siapa? Iya, kau diam dulu. Kita lagi nggak pengen ngomong sama lu. Cari dulu komal yang lain ya. Kita di sini lagi ngomong yang berat-berat. Kau diam aja dulu. Luga, berarti Yang Juma belum kaya lu. Ringan-ringan Luga. juga oke, berat-berat oke. Luga. Ini bahasa apa yang? Ya udah. Udah diam Juma lah, belum kau diam. kaya dong Luga. Juma belum kaya dong. Juma kan kalau saya taksir kekayaannya kan paling ya mungkin 10 miliar lah. Paling 10 M kalau enggak 7 miliar. Paling segitu. Wah, sekarang saya mau tanya sama Luga Haun ini. Siapa masih percaya Alkitab kah? Masih Kalau enggak masih percaya? 5 M lah. Dia punya tanah, dia juga punya tanah 3,5 hektar di Medan. Ya artinya kan dia mungkin udah berkembang lah. Ya mungkin bisa dikatakan atau 5 miliar atau berapa lah. Tapi belum bisa dikatakan masuk di daftar 100 orang terkaya, belum, masih jauh. Luga. Saya mau tanya sama Bang Luga Haun ini nih. Bang Yani, banyak teman-teman dia yang mendapatkan penglihatan kalau Bang Luga ini adalah salah satu dari anak malaikat. Oh gitu ya? Bukan anak malaikat. Salah. 24 rasul. 24 rasul. Jadi 24 dia ini salah satu apostolos yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dia bolak-balik surga. Terakhir kemarin kalau nggak salah hari Kamis dia ke surga. Ke surga. Dan pada saat dia lewat ke surga dia lihat neraka sebentar. Dia lihat bom-bom di sana lagi tripping. Oh gitu ya? Iya. Dia maksudnya ini lagi sakit apa lagi waras ini maksudnya gini bicara dia itu? Sehat dia. Sehat, Dia gitu dapat ya. penglihatan. Yuni, kamu agama apa? Agama. Malu lagi. Kau tanya ngakuin agama itu loh. Maksudnya agama agama tanya apa? kau agama apa? Agama Buddha kah? Agama Kongfucu kah? Kau agama apa? Kau jangan malu ngakuin agama kau. Ngapain saya malu? Nggak perlu Anda tanyakan itu. Iya, kau agama Anda tanyakan apa? kepada dirimu. Kau ngomong-ngomong biar kau nggak disangka orang gila nanti. Kau orang gila apa orang teler kau? Kau agama apa? Begini loh, saya baru kali ini ketemu itu nabi seperti sudah ke surga. Ya karena kau kan pergaulan kau kan cuma di apa? Di gua hantu, ya wajar lah kau nggak tahu. Kau kan bergaul di. Ya itu kan dari kamu aja, terserah kamu jadi apa kan nabi, orang urus saya, yang penting kalau Udah, kalau juga saya juga nggak peduli. Ya udah, kalau kau misalnya nggak percaya ya udah, jangan kau mengejek-ngejek. Nanti kan ku ejek balik kan, kau kan pasti kan sakit hati. Ya udah, Bang, saya nggak percaya. Mohon maaf, ya udah gitu aja. Oke, ya. Nanti kalau kau ngejek-ngejek, nanti saya balik ngejek kamu kan kau sakit hati lagi. enggak, saya Iya. nggak sakit hati. Nah, Ya kan udah. saya itu aman-aman aja kalau saya itu. Ya udah, makanya diam aja. Saya minta diam karena saya juga udah capek kan ngomong tadi sama orang. Jangan kau tambahin lagi. Saya kan tadi kan sudah hampir 1 jam bicara. Jadi kau jangan ngomong lagi. Aku udah capek. Kau diam aja dulu. Yang saya tanya, ini saya mau tanya aja. Kalau Kristen karismatik itu percaya Yesus kah? Percaya enggak?
Ya, percaya Yesus kan gereja Betel Indonesia, gereja terbesar di Indonesia ini kan sekarang kan sudah peringkat bersatu kan gereja Betel Indonesia sekarang nomor 1, nomor 2 baru HKBP. Salah lu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Lagor. Kalau percaya Yesus, kenapa Anda meninggikan dirimu? Kan tidak boleh. Meninggikan diri itu akan direndahkan. Anda bilang saya begini-begini, tidak boleh. Tidak boleh. Harus merendah. Mengaku guru dengan mengaku nabi itu sama kapasitasnya. Saya guru, saya nabi, ya sama, kelasnya sama. Jadi kalau ngaku nabi nggak bisa, ya berarti ngaku guru juga nggak boleh, ngaku pendeta juga nggak boleh. Karena pendeta, guru itu sama-sama jabatan manusia. Jadi kalau kita ngaku misalnya nih, saya dokter, meninggikan diri nggak? Itu bukan meninggikan diri, itu namanya memperkenalkan identitas kita kalau pekerjaan kita dokter. Saya penginjil, itu dia memperkenalkan pekerjaan dia kalau dia penginjil, itu bukan meninggikan diri. Saya nabi sama, ngaku pendeta, ngaku nabi, ngaku penginjil, ngaku guru, ngaku ustadz, itu sama kelasnya. Kecuali lu ngaku Tuhan. Bukan itu yang saya maksud. Yang tadi yang bilang orang-orang kaya, maksudnya situ kaya-kaya, maksudnya gimana itu? Kan itu kan tidak boleh. Itu sombong namanya. Kan saya bilang. Sebentar, gini gini Luga. Kalau seorang nabi itu ada komunitas dan sekolahnya itu harus punya dasar. Kalau kamu belum lulus S1 dalam teologi, ya, jangan kamu ngaku-ngaku sebagai nabi karena ilmu kenabian dan teologi kamu masih minim, gitu Luga. Saya ini dilarang Tuhan Yesus sekolah teologi ya. Tuhan bilang sama saya, anakku kamu nggak perlu sekolah teologi ya. Karena apa? Karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Itu Tuhan Yesus melarang saya sekolah teologi ya. Nggak perlu katanya. Aku baru kali ini juga ketemu Saudara Yani, gaib Saudara begini. Yani, tadi Bang Luga tadi kan terangkan ini sudah 20 kali menjanda. Kalau Saudara Yani ini berapa kali menjanda? Menurut Bang Luga, penglihatan Bang Luga. Jadi kalau saya melihat ya, kalau si Yani ini kan saya pasti dari bahasanya ini pasti Kristen, ini nggak mungkin Muslim. Karena kalau Muslim itu, kalau kita perhatikan ya secara psikologis, Muslim itu lebih banyak dia mendengar. Tapi kalau Kristen janda itu dia lebih banyak ngotot. Beda ya. Kita perhatikan ya. Kalau ada Muslim pasti bilang gini, biarin, kita mau dengar. Kalau saya, Muslim? gimana? Sebentar dulu. Saudara Yani minta diterangkan dia. Tahu itu udah Bang Luga, dia berapa kali janda? Tahu si Yani ini udah kategori manusia bebal ini, sama ini dengan si terang ini 12. Ini ibarat kaki. Kalau misalnya saya ada di depan si terangkan sama si Yani, ini nih anak gue udah saya paksa cipokan ini berdua nih. Saya paksa. Kira-kira sudah berapa kali menjanda dia, Bang? Iya, Bang Terawang Yani. dulu saya, Terawang. Jadi gini, kalau di alam roh dia kan laki-laki, nggak mungkin menjanda. Tapi kalau di mata Tuhan dia ini udah menjanda, udah 2 juta kali. Kalau terangkan baru 20 kali menjanda, ini sudah 2 juta Iya. kali. Waduh, Jadi, wah, ini. sampai setan juga udah sampai ampun. Setan bilang gini, gila lo ya, kita aja setan nggak gitu-gitu amat gitu. Setan aja ngeliat ini jijik gitu. Juma. Ini Juma. Bang Juma kenal di mana ini? Sudah lama kenal gak? Iya, Cuma. iya, gimana? Cuma, Ya. coba tanya dulu ke saya kira-kira terawangan guru kepada Nabi udah berapa kali bercanda coba? Iya. Kalau Bang terangkan ini sebagai dosen kan, dia guru kan. Nah, kalau menurut penerawang dari saudara terangkan, Bang Luga ini sudah berapa kali menjanda? Udah lapukan.
Ternyata Bang Luka sama-sama janda Bang Luka. Gimana Bang Luka ini ya? Yang gua, ingat loh, yang pertama kali ngomong janda kan gua, jadi lisensinya dari gua. Jadi Ya, kan tapi kalau dia kan kita cuma hargai ikut beliau ikut. guru, beliau guru. Dia itu Ya, orang tua jadi- kedua dari orang tua kandung guru, dosen beliau. Bahasa beliau Ya. juga harus kita hargai. Ternyata Ya. beliau mengatakan Bang Lugas sudah lapuk. Nggak dong. Masa kalau gua kan rasulnya Tuhan. Kalau ini jandanya Dia Lucifer. gembala, dia pengajar. Oh enggak. Iya, Dia juga punya jabatan. Susah, nggak bisa kita lawan. iya jabatannya paling rendah. Enggak Nah, lah, Bang. kalau Juma ini Orang kan selamat sama dia sebagai sebenarnya. juru selamat untuk Juma ini jemaat. kan Dia juga kan guru. jabatannya kan guru, makanya dia kan dipanggil gurunda. Gurunda itu kan guru. Makanya seorang guru itu sebenarnya kalau di dalam dunia dunia arsitek, yang namanya arsiteknya itulah rasul. Kuli bangunannya lah guru. Jadi yang mengerjakan kuli-kuli bangunan itulah guru-guru, karena dia harus. Kenapa bisa Iya, guru yang kalau dalam bekerja? dunia arsitek itu rasul-rasul itu seperti arsitek yang memberikan ide-ide, lalu yang mengajarkan ide-ide itulah para guru. Makanya guru-guru itu dilambangkan seperti kuli-kuli bangunan yang mengerjakan suatu rumah, yang mendesain, yang mengarahkan itu adalah rasul. Seperti itu gambarannya. Kalau Bukan ini berarti guru itu hina, bukan, tetapi dia memang posisinya paling rendah dibanding rasul, bukan yang hina, bukan. Karena kan bukannya sampean jadi rasul karena belajar sama guru. oh tidak. Gini Beda. Bang Juma ya. Saya ngomong sama Juma dulu ya, tolong yang lain diam. Gini. Pertama, Tuhan itu mengutus rasul, bukan mengutus guru. Seperti Yesus mengutus 12 muridnya, itu disebut rasul. Nah, rasul-rasul inilah memberikan ajaran-ajaran inti. Misalnya harus dibaptis Berarti selam. dia rasul karena dia mengajar. Bukan gini. Tadi katanya rasul itu- ini memberikan ajaran-ajaran inti, berarti rasul ini guru. Bukan gini Bang. Saya kasih tahu perbedaannya karena saya juga belajar juga ya. Maksudnya saya juga artinya juga ada juga yang Bukan juga ngajarin belajar, dan ada gurunya dong. Guru iya lebih sebentar atas. gini. Ketahuan dia lagi masih belajar tuh. Gini. Iya begini, semua Yesus pun belajar. Ketika berarti Yesus guru berumur lebih di 12 tahun, atas sebentar dulu. Ketika Gimana? Yesus berumur 12 tahun pun dia belajar. Semua ini kita Berarti belajar. guru lebih di Ya atas kan? dari Yesus. Bukan begini. Semua ini kita belajar, ya. Guru pun belajar dari gurunya. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang sudah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya, gitu loh. Jadi guru pun belajar, semua belajar, nggak ada terkecuali. Mau guru pun belajar sama dosennya pun belajar sama dosennya lagi, gitu kan. Jadi semua ini, jadi gini, jadi kan di dalam gereja kedudukan itu, guru lebih tinggi dong, ya? bukan seperti itu. Gini Bang, Gimana ini? bukan seperti itu. Tadi Gini. rasul belajar sama guru. Kita ini kan beregenerasi. Ketika kita baru lahir, kita tentu belajar dong. Iya kan? Kita belajar di sekolah, dia ngajarin